Shalom, selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 7 yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ibu percaya hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran masih tetap dari rumah kita masing-masing ya. Ibu percaya sekalipun belajar dari rumah tidak mengurangi semangat anak-anakku semua untuk mau belajar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini siswa kelas 7 akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang indahnya mengampuni. Tapi sebelum kita masuk pada materi, anak-anakku yang ada di rumah, siapkan dulu Alkitabnya, siapkan buku tulisnya dan penanya, supaya saat nanti kita baca Alkitab bisa langsung buka dari rumah masing-masing, dan kalau ada hal-hal yang penting, anak-anak bisa catat. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, mengasihi lebih sungguh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami masih ada hari ini. Karena kasih dan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, untuk belajar karena situasi dan kondisi saat ini, kami percaya tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk senantiasa terus belajar tentang Engkau. Tuhan Yesus, marilah Engkau campur tangan menolong kami, memberikan pengertian bagi kami, pengetahuan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami ketika kami mendengarkan materi yang akan disampaikan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah anak-anak, saatnya kita memperhatikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat bersyukur atas pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anakku semua juga bersedia mau mengampuni orang lain. Anak-anakku juga bisa mengidentifikasi nantinya
arti mengampuni, dan alasan Yesus mengampuni manusia. Nah, saatnya kita mau baca satu firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Nah, anak-anak sudah baca ayat firman Tuhan? Coba nanti kamu lihat kembali apa yang kamu temukan dari ayat tersebut. Tulis di buku ya, kirim ke WA Ibu Guru. Nanti anak-anak semua bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana kamu pernah bersedia mengampuni temanmu, mungkin waktu SD pernah mengampuni teman sebangkumu, atau pernah mengampuni saudara-saudaramu, atau mengampuni tetangga-tetanggamu. Nah, anak-anakku, ayo simaklah video ini baik-baik. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Dari video yang anak-anak sudah saksikan, coba jelaskan apa arti mengampuni. Sekarang pasti anak-anak lagi berpikir, menurut anak-anakku apa arti mengampuni? Ya, anak-anak benar bahwa arti mengampuni adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah,
serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Nah, bagus. Anak-anak semua sudah mengerti apa sebenarnya arti mengampuni itu. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan yang kedua, karena di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, di situ dengan jelas berapa kali kita harus mengampuni. Tadi anak-anak sudah baca dari Alkitabnya masing-masing. Berapa kali kita harus mengampuni? Ayo, berapa kali? Alkitab mengatakan 70 kali 7 kali. Artinya bahwa mengampuni itu tanpa batas. Nah, anak-anakku, ada alasan Allah mengapa Ia mau mengampuni manusia. Alasan yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Alasan yang kedua, karena cinta Allah tanpa syarat dan tidak terbatas. Dan alasan yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Penyelamat siapa? Penyelamat umat manusia. Nah, anak-anakku, apa dampak dari hidup mengampuni? Pastilah ada dampak. Sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Nah, dampak dari hidup mengampuni adalah yang pertama, hidup kita itu lebih damai sejahtera. Yang kedua, hidup lebih bersukacita. Hari-hari penuh dengan sukacita. Dan yang ketiga, kita disenangi oleh teman-teman kita, terlebih kita disayang oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menarik kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran kita di hari ini. Seperti yang Yesus lakukan bahwa orang yang mau mengampuni, hidupnya dalam damai sejahtera. Hidupnya lebih bersukacita dan disenangi oleh teman-teman, terlebih disayang oleh Tuhan Yesus. Sebagai tugas yang harus kamu kerjakan di rumah, ada 4 poin mengapa kita harus selalu mengampuni. Mengapa Allah mengampuni manusia, apa dampak mengampuni, dan buatlah video doa syukurmu karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu. Kumpul jawaban dan video tugas kalian ke WA Mem. Ya, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Biarlah apa yang anak-anak sudah dapatkan, materi yang anak-anak sudah dengarkan bersama, anak-anak dapat betul-betul mengerti dan memahaminya. Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Kami percaya bahwa dalam 1 minggu ini, anak-anak kami akan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan baik, karena Tuhan Yesus yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya yang mereka dengarkan hari ini akan membekali mereka dan mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka, yaitu mau mengampuni sesama. Sebab ketika kami tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga tidak mengampuni kami juga. Tuhan Yesus tolong kami. Ini doa kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom.